Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian 45 ayat 9 sampai 15. Saya memberi judul renungan pagi hari ini Forgiveness That Heals, pengampunan yang memulihkan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 45 ayat 9 sampai 15. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benjamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini. Lalu dipeluknya Benjamin, adiknya itu, sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan bagian dari cerita tentang Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara, setelah Yusuf mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya yang pada saat itu telah menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya pun kemudian tentu saja kaget ketika melihat itu. Yusuf yang telah mereka jual sebagai budak, sekarang telah menjadi penguasa di Mesir. Saudara-saudara yang dulunya berpikir Yusuf sudah meninggal, akhirnya bertemu dengan Yusuf dengan keadaan yang sangat berbeda. Saudara, tentu saja Yusuf punya kemampuan untuk membalaskan dendamnya kepada mereka. Tapi yang Yusuf lakukan itu berbeda. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf memilih untuk mengampuni, dan bukan hanya itu, dia merawat hidup mereka. Dia meminta mereka untuk pindah ke Mesir. Dan dikatakan di situ ya, mereka akan tinggal di Goshen, artinya dia sudah memikirkan rencana ini sudah sangat lama. Dan bukan itu saja, dia akhirnya memeluk mereka dan mereka menangis bersama-sama. Ini menunjukkan pengampunan yang tulus yang datang dari hati Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Yusuf bukan hanya mengampuni, tapi dia juga berusaha untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Pengampunan membebaskan Yusuf dari luka dan kebencian. Pengampunan juga membebaskan saudara-saudara Yusuf dari rasa bersalah yang selama ini mengejar mereka. Yusuf menyadari bahwa karya Tuhan melalui pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu bermanfaat juga, bukan hanya bagi dia tapi juga bagi keluarganya itu. Saudara, kisah Yusuf ini mengajarkan kita bahwa Yusuf bisa melihat rencana Tuhan di balik penderitaan-penderitaan yang dia alami. Dan kita lihat sebaliknya ya, tanpa pengampunan Yusuf bisa saja dia menjadi ancaman bagi keluarganya. Saudara, bayangkan kalau Yusuf tidak mengampuni saudara-saudaranya. Bisa saja dia memilih untuk membalaskan dendamnya, bisa saja dia membunuh saudara-saudaranya. Dan bagaimana dengan janji Allah kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Abraham, dan dari keturunan itulah akan melahirkan Mesias. Tapi kita melihat bagaimana ketika Yusuf membebaskan diri dari kebencian dengan memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya, dia terlepas dari kepahitan dan dia juga membebaskan saudara-saudaranya dari rasa bersalah. Hal ini membuat Yusuf dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudaranya. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa kebencian itu membuat kita tidak dapat menggenapi rencana Allah. Kalau Yusuf tidak mengampuni saudara-saudaranya, dia juga bisa menjadi ancaman justru bagi rencana Allah. Kebencian akan membuat kita terpenjara dalam rasa sakit yang bertahun-tahun. Tapi sebaliknya, pengampunan itu membebaskan kita dari kebencian dan dari kepahitan. Pengampunan juga membuat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain hanya ketika kita melepaskan diri dari kebencian dengan cara mengampuni. Sama halnya dengan Yusuf, dia membebaskan diri dari kebencian dengan cara dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan karena itu, Tuhan memakai dia sebagai saluran berkat bagi saudara-saudaranya. Saudara, renungan kita pagi hari ini mengajarkan kita untuk mengampuni dan tidak terperangkap di dalam dendam. Pengampunan memiliki kekuatan untuk membebaskan kita dari berbagai kemungkinan yang bisa merusak kita, termasuk kebencian. Dan juga bisa juga membuat kita menjadi ancaman bagi orang lain. Saudara, orang yang tinggal dalam kebencian yang bertahun-tahun, dia akan menjadi orang yang terampil untuk menyakiti orang lain karena dia hidup dalam rasa sakit hati. Sebaliknya, orang yang hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih, dia akan belajar untuk mengasihi orang lain sama seperti yang dia rasakan. Karena itu saudara, mari kita membebaskan diri kita dari seluruh kepahitan atau mungkin kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi sumber berkat, menjadi bagian dari rencana Allah, menjadi bagian dari saluran berkat Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara masih menyimpan kebencian dan kepahitan bagi orang di sekeliling saudara? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, meminta anugerah dari Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah. Saudara, marilah kita mengampuni orang yang bersalah, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menyertai kami dalam istirahat malam, dan pagi hari ini kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah Engkau ajarkan kepada kami di pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk membebaskan diri kami dari kebencian dan kepahitan melalui pengampunan. Ajar kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah Engkau menyertainya, dan biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami mampu melakukannya dengan baik. Dan biarlah semua hasil pekerjaan kami itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.